Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, untuk materi hari ini kita belajar bab 1 tentang menyayangi anak yatim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini adalah yang pertama, meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Dan yang keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Dan yang keenam, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari. Serta yang ketujuh, mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah dan juga merupakan surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Al-Ma'un itu diambil dari ayat yang ke-7 yang artinya barang-barang yang berguna. Selanjutnya, marilah anak-anakku kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Tahukah kalian arti dari ayat-ayat pada surat Al-Ma'un? Itu tidak. Baiklah, di sini Ibu Guru akan membacakan arti dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 3, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4, maka celakalah orang yang sholat. 5, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. 6, yang berbuat riya. Dan yang ketujuh, enggan memberi bantuan. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita siapa yang dimaksud orang yang mendustakan agama. Mungkin di antara kalian di kelas 5 ini ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Tidak ada.
Di dalam surat Al-Maun terdapat pada ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalian tahu apa arti menghardik? Arti dari kata menghardik adalah mengejek, menghina, menyakiti, memukul, menyakiti fisik maupun perasaannya. Itu adalah arti dari kata menghardik. Kemudian yang kedua adalah wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan disitulah orang yang tidak mau memberi bantuan kepada orang miskin. Disitulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kemudian siapakah orang yang celaka yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maun? Mungkin anak-anakku bisa menjawab. Di dalam surat Al-Maun terdapat pada ayat keempat dan kelima, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang telah melalaikan sholatnya. Yang dimaksud dengan melalaikan sholat adalah orang yang bermalas-malasan, menunda waktu sholat dan mengerjakan sholatnya tidak khusyuk. Kemudian yang kedua adalah alladzina hum yura'un. Orang yang telah berbuat riya adalah orang yang telah mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah wayamnaunal ma'un. Orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang yang berguna. Disitulah adalah ciri-ciri orang yang celaka yang Allah maksud. Sikap terpuji apa sajakah yang dapat kita ambil dalam surat Al-Maun dan perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu. Dan yang keempat, menghindari perbuatan riya. Dan yang kelima, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa demikian? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling menyayangi dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Marilah kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga apa yang kita pelajari kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.